Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang judulnya The Gangster, The Cop, and the Devil. Yuk nonton! Cerita dari kota Korea. Di malam hingar-bingar kota, seorang pria berkeliling dengan mobil lalu menabrak mobil di depannya. Saat pria yang tertabrak mengambil foto mobilnya untuk klaim asuransi, tiba-tiba sang penabrak menusuk dia bertubi-tubi. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Tae-sok beserta temannya pergi ke tempat kejadian pembunuhan, tapi terkena macet. Tidak sengaja dia melihat ada tempat perjudian yang masih buka. Disamperin tempat itu. Penjaga tempat itu memberikan sogokan, tapi ditolak. Dia pun menangkap penjual kupon berhadiah ilegal di tempat itu. Di tempat lain, seorang ketua gangster yang paling ditakuti bernama Dong-so diberitahu tempatnya diganggu polisi. Dia memberhentikan latihannya dan mengeluarkan orang dari dalam sesak tinjunya. Dia menelpon kepala polisi yang telah dia bayar untuk jadi backingan supaya mengatasi anak buahnya itu. Sampailah Tae-sok di lokasi pembunuhan. Dia mengamati korban dan menemukan ada bekas tabrakan di mobil korban. Lalu dia panggil teman forensiknya yang bernama Seo-jin. Dia tanyain kemungkinan hubungan tabrakan dan pembunuhan. Malamnya, polisi mengadakan rapat untuk membahas pembunuhan. Kepala polisi menganggap ini perampokan dan pembunuhan biasa. Tae-sok nggak terima. Dia menganggap ini pembunuhan berantai sambil menunjukkan bukti-bukti. Tapi kepala polisi membantahnya dan membubarkan rapat. Malam yang sama, Dong-so bertemu dengan Sang-do lawan bisnisnya untuk menyelesaikan perselisihan. Sang-do lapar kekuasaan. Dia ingin meminta wilayah lebih dari Dong-so. Dong-so kesal, lalu mencabut gigi anak buahnya Sang-do dan memaksa dia berdamai dengan meminum minuman yang ada gigi di dalamnya. Dong-so pulang tanpa ditemani anak buahnya. Di perjalanan, mobil dia ditabrak dari belakang. Dong-so pun turun memeriksa bekas tabrakan. Dia nggak permasalahin deh masalah tabrakannya dan kembali ke mobil. Tiba-tiba dia ditusuk dari belakang. Dong-so pun melawan dari tusukan pisau yang bertubi-tubi. Dia berhasil menusuk balik orang itu dengan pisaunya sendiri. Orang itu langsung menabrak Dong-so dan kabur. Dong-so dilarikan ke rumah sakit dan langsung dioperasi. Tapi anak buahnya menyerbu tempat Sang-do karena mereka mengira ini perbuatannya Sang-do. Keesokan harinya, Tae-sok mengunjungi Dong-so untuk mencari informasi orang yang mencelakainya. Tapi Dong-so tidak mau ceritain. Tak kehilangan akal, Tae-sok mencari mobilnya Dong-so. Dan benar ada bekas tabrakan. Dia pun memberitahukan bosnya, ini pembunuh yang sama. Tapi kepala polisi nggak percaya sama dia. Dong-so meminta seseorang menggambarkan wajah orang yang menusuk dia sesuai dengan deskripsi yang dia ceritakan. Dan meminta anak buahnya untuk mencari orang itu beserta mobilnya dengan nomor yang dia ingat. Di tempat lain ada supir truk yang lagi berhenti untuk nelpon. Tapi apesnya dia ketemu dengan pria pembunuh itu dan terbunuhlah dia. Si pembunuh langsung membawa kabur truk. Ternyata di dalamnya masih ada kenek si supir yang kebingungan lihat si pembunuh itu. Si kenek pun segera dibunuh. Tapi waktu berkelahi pisau si pembunuh itu terjatuh di jalan. Tae-sok mendatangi Dong-so memberitahu bahwa orang yang menusuknya itu adalah psikopat dan pembunuh berantai tanpa pola yang bisa membunuh siapa saja. Dia minta Dong-so memberi informasi orang itu agar dia bisa menangkapnya. Tapi Dong-so tetap nggak mau memberikan. Anak buah Dong-so memberitahu sudah menemukan mobil si pembunuh di pedesaan dan ada pembunuhan yang sama di sana beberapa hari yang lalu. Mereka juga menemukan pisau pembunuh yang terjatuh. Dong-so mengajak Tae-sok bertemu. Dong-so memberitahu dia sudah menemukan mobil penjahat itu dan mengajak Tae-sok kerjasama nih untuk menangkap penjahat itu. Tae-sok setuju. Dong-so juga memberikan informasi sketsa wajah penjahat itu. Tae-sok mengajak dua rekannya untuk mengusut kasus ini dan gak boleh diketahui oleh kepala polisi. Mulailah mereka mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang ada di dalam mobil itu. Keesokan harinya, dia meminta Seo-jin untuk membantunya memeriksa bukti-bukti itu. Malam harinya, anak buah Dong-so membunuh Sang-do dengan pisau pembunuh itu. Keesokan harinya, heboh berita pembunuhan ini. Seo-jin menghubungi Tae-sok
memberitahu semua barang-barang yang dia berikan terdapat DNA yang sama dengan DNA di pisau yang digunakan untuk membunuh Sang-do. Karena pembunuhan ini meresahkan masyarakat, pasukan elit pun diturunkan untuk membantu polisi memecahkan kasus ini. Pasukan elit ngomentarin kerja polisi yang lamban. Adu mulut pun terjadi. Semua berita memberitakan pembunuhan berantai termasuk pembunuhan Sang-do. Dong-so pergi melayat. Di sana ternyata sudah ada si pembunuh itu. Si pembunuh itu terus ngeliatin Dong-so. Lalu dia menghampiri anak buahnya Sang-do. Dia berikan selembar kertas sambil ngeliatin terus ke Dong-so. Kertas itu bertuliskan, seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sang-do. Setelah pulang dari melayat, Dong-so dan Tae-sok langsung kembali mencari bukti-bukti di mobilnya si pembunuh. Akhirnya didapat juga tuh bukti di setir mobil. Tiba-tiba datang anak buahnya Sang-do mengeroyok mereka. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Setelah seluruh anak buahnya Sang-do dihabisi, Dong-so suruh Tae-sok pergi. Dia yang bakal membereskan semuanya. Malam yang sama itu juga si pembunuh melakukan pembunuhan lagi. Dan dia ambil tuh mobil korbannya. Saat istri korban menelpon, si pembunuh tampaknya merencanakan sesuatu. Keesokan harinya di kantor polisi, kepala polisi menyuruh Tae-sok mengurus kasus penculikan dan lupakan kasus pembunuhan karena nggak ada bukti atau saksi. Dia pun langsung kesel. Si penculik menelpon istri korban meminta uang tebusan diantarkan ke suatu tempat. Si istri nganterin uangnya dengan kebingungan. Tae-sok lihat si penculik ada di atap. Langsung dia hubungin teman-temannya, kejar! Tapi nggak berhasil. Mereka kembali menginterogasi pemilik kedai. Dia bilang penculik tadi minum soju di tempatnya. Segera tuh Tae-sok mencari botol sojunya. Tapi banyak bener ya botolnya. Dibantu tim dan Sojin, akhirnya dia berhasil mendapatkan botol yang ada sidik jarinya itu. Sojin bilang sidik jari di setir mobil dan di botol sama. Segera tuh Tae-sok pergi ke alamat yang diberikan oleh Sojin. Sesampainya di sana, Tae-sok berhasil mendapatkan sebuah foto. Ternyata orang itu orang yang sama dengan sketsa pembunuh yang dicari-cari. Segera dia hubungi Dong-so. Dia kirimin tuh rekaman suara penculik yang tadi. Dong-so yakin itu pembunuhnya. Mereka pun berkumpul. Tae-sok memberitahu pembunuh itu bernama Kyung-ho. Bekerja samalah mereka mencari Kyung-ho ke semua tempat dengan bantuan foto yang didapatkan tadi. Suatu siang, Dong-so lagi nunggu anak buahnya. Dia bertemu anak sekolah yang kehujanan. Dia beriin tuh payungnya ke anak itu. Tae-sok datang, bilang ke anak itu, hati-hati, dia ketua gangster loh. Anak itu bilang ke Tae-sok, kamu yang lebih mirip gangster. Anak itu naik bis. Tanpa mereka sadari, di dalam bis itu ada Kyung-ho. Saat makan malam bersama, TV menyiarkan berita pembunuhan lagi. Terlihat di tempat pembunuhan ada payungnya Dong-so yang tadi diberikan ke anak sekolah. Segera mereka keluar mencari Kyung-ho di daerah itu. Semua penginapan mereka masuki sampai mereka menemukan penginapan di mana Kyung-ho menginap. Mereka pun bersiap-siap menunggu Kyung-ho pulang dan menangkapnya. Kyung-ho pulang, dia melihat ada yang mengintai dia, lalu segera dia kabur. Terjadilah kejar-kejaran seru. Kyung-ho tetap berhasil kabur. Mereka berpencar mencarinya. Anak buah Dong-so berhasil mendapatkannya, tapi dia dibunuh. Dong-so mendengar teriakan dan segera ke sana. Dia dapati anak buahnya udah sekarat. Dia lanjut mencari Kyung-ho yang masuk ke tempat karaoke. Sampai dia melihat ada perempuan di dalam ruangan itu yang nyanyinya dengan ketakutan. Dia menemukan Kyung-ho di sana, lalu dia hajar habis-habisan. Kyung-ho dibawa ke tempat Dong-so dan mulai dipukulin habis-habisan. Saat Dong-so mau membunuhnya, mobil Tae-sok tiba-tiba masuk dan menabraknya hingga pingsan. Kyung-ho pun dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan. Selama pemeriksaan, Kyung-ho tidak mengakui perbuatannya, membuat Tae-sok sangat kesal. Sidang pun dimulai, tapi bukti-bukti yang ada tidak dapat menghukum Kyung-ho. Dong-so pun datang sebagai saksi, di mana beberapa hari sebelumnya Tae-sok sudah menemui Dong-so untuk meminta bantuan sebagai saksi.
Dongso memberikan bukti berupa luka-luka yang ada di badan dia dan di badannya Kyung Ho. Tulisan tangan Kyung Ho dulu juga diajukan sebagai bukti. Akhirnya Kyung Ho dijatuhi hukuman mati. Dongso pun ditangkap karena kejahatan yang dilakukannya. Dongso masuk penjara yang sama dengan Kyung Ho. Dia tersenyum puas melihat Kyung Ho. Ketidaktenangan Kyung Ho di penjara dimulai. Dan film pun selesai.